Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan yang luar biasa ini, saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Redupnya Nilai Pancasila di Tengah Perkembangan Bangsa Indonesia. Banyak orang berkata, untuk apa belajar sejarah? Itu tandanya orang yang tidak bisa move on. Jika kita masih berpikir seperti itu, maka berhati-hatilah, kita berada pada zona merah. Sejarah bukan berarti tidak bisa move on, namun sejarah ibarat spion. Kita tidak perlu jatuh ke lubang yang sama karena kita bisa melihat keadaan dari kaca. Kita bisa berkaca dari keadaan Indonesia saat ini, penuh dengan kerusuhan, saling berpecah belah, menghina, mencaci, menindas, bahkan hilangnya toleransi. Menjadikan kita individualis dan tidak demokratis. Lalu untuk apa diciptakan Pancasila? Bukannya untuk mempersatukan bangsa. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip menjadikan 5 prinsip yang mengatur setiap tindak tanduk dari kehidupan kita. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kita tahu bahwasanya Indonesia terdiri dari banyak agama dan kita juga meyakini bahwasanya agama kitalah yang paling benar. Namun jangan saling baku hantam. Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya akhirnya dirombak karena Indonesia bukan hanya Islam saja. Dari Sabang sampai Merauke terdapat Protestan, Katolik, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil, beradab. Sesuatu yang sangat langka ditemukan di negara saat ini di mana keadilan hanya jadi bahan candaan di mana anak muda tidak bisa menghargai yang tua. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai emas di mana setiap rantainya saling terhubung yang menunjukkan hubungan masyarakat Indonesia yang saling terikat dan saling membantu, bukan saling cemooh dan melempar batu. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Pertanyaannya, apakah kita sudah bersatu? Dengan sikap individualis, ingin menang sendiri, tidak memikirkan orang lain, tidak memiliki rasa empati dan bahkan rasis. Sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan pohon beringin yang tumbuh besar dan kuat, di mana setiap akarnya dilambangkan sebagai suku yang ada di Indonesia. Ya, kita memang berbeda. Namun berbeda bukan berarti tak bisa. Berbeda harusnya menjadi kata kerja yang menjadikan aksi diam berubah menjadi aktif, inovatif, bahkan jadi inspiratif. Sadarkah kita bahwasanya kita tinggal di sebuah negara yang kaya akan perbedaannya? Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia terdiri dari 714 suku dan memiliki lebih dari 1001 bahasa daerah yang berbeda. Seharusnya perbedaan ini dapat dijadikan sebagai pendidikan Pancasila yang berkarakter dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah masih ada musyawarah ketika opini dibungkam, ketika hak asasi manusia dikesampingkan? Bukannya arti dari sila keempat ini pemimpin haruslah bijaksana, kekeluargaan harus diutamakan, kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat, segala putusan berdasarkan musyawarah dan tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari sama-sama kita berdoa dan berusaha agar tujuan bangsa Indonesia untuk mensejahterakan, baik dari segi pangan maupun sandang, dan tidak terjadi kesenjangan, baik dari segi sosial, politik, dan ekonomi dapat diwujudkan. Benar kata Soekarno, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Mari sama-sama memerdekakan satu dengan yang lainnya. Pancasila tidak mudah merumuskan, namun kita mudah untuk melupakan. Pancasila bukan tidak memberi kebebasan. Justru dengan adanya Pancasila, kita diberikan wadah untuk bebas berkreativitas. Mengutip dari Harkristuti, kebebasan apabila dimanfaatkan dengan cerdas, maka akan terbentuk pola pikir yang kritis. Tetapi pemberangusan dan pembatasan-pembatasan yang sempit hanya akan membunuh kreativitas dan aktivitas manusia. Keragaman dalam persatuanlah yang akan membentuk sebuah toleransi dan pemahaman. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.